Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di semester 2 ini kita akan ambil strain budidaya. Nah, budidaya apa? Nanti kita akan bahas tentang budidaya tanaman hias. Sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan budidaya tanaman. Nah, budidaya tanaman bisa didefinisikan sebagai kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengelolaan tanaman dan lingkungan tumbuhnya seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Itu tadi adalah definisi budidaya tanaman secara umum. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tanaman hias? Nah, tanaman hias sendiri dapat diartikan sebagai tanaman yang dibudidayakan dengan tujuan dinikmati keindahannya. Keindahan itu bisa dilihat dari yang pertama bunganya, bisa melalui daunnya, bisa melalui batangnya maupun akar dari tanaman itu sendiri. Kemudian, apa sih manfaat budidaya tanaman hias? Manfaat yang pertama yaitu memperindah lingkungan. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, fungsi utama dari tanaman hias adalah untuk memperindah lingkungan dan memanjakan mata. Dengan memperhatikan penataan dan penyusunan seperti gambar tersebut, hal tersebut dapat membuat seseorang itu kagum ketika melihatnya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu menggemburkan tanah. Perhatikan ilustrasinya. Nah, di sini terutama untuk tanaman yang ditanam di pekarangan atau lahan, bukan dalam pot. Tanaman hias dapat menjaga kesuburan tanah dengan cara memudahkan mikroorganisme melakukan penguraian zat-zat penting. Manfaat selanjutnya yaitu membantu penghijauan. Perhatikan ilustrasinya. Nah, di sini tanaman hias yang dibudidayakan di lingkungan rumah dapat membantu penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan rumah. Jika banyak tanaman hijau di pekarangan, rumah akan terasa lebih rindang dan jauh dari kesan gersang. Manfaat selanjutnya yaitu mencegah terjadinya erosi. Nah, di sini perhatikan ilustrasinya. Yang perlu kalian ingat, tanaman hias tidak hanya berupa semak atau perdu, tapi juga pohon. Nah, akar tanaman berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air untuk mencegah terjadinya erosi. Misalnya, di lingkungan rumah atau villa yang berada di tanah miring dan kondisinya gundul, hal tersebut dapat mempercepat laju air dalam tanah dan memicu terjadinya erosi. Inilah fungsi akar dari tanaman hias. Manfaat selanjutnya yaitu menjaga kualitas udara. Segala jenis tanaman, khususnya tanaman hijau, berperan 8 kali lebih efektif dalam mengatasi polusi udara dan menjaga kesehatan udara. Nah, budidaya ini sangat cocok diterapkan di rumah yang berada di pinggir jalan karena sering terpapar polusi jalanan. Manfaat selanjutnya yaitu menjadi peluang usaha. Nah, di sini tanaman hias selalu memiliki peminat yang tinggi dan setiap tahunnya ada tren tanaman yang berkembang. Nah, dengan peluang ini akan sangat efektif jika memperhatikan tren yang sedang berkembang dan fokus membudidayakan tanaman yang sedang tren. Manfaat selanjutnya yaitu mengembangkan jenis tanaman hias. Jadi tanaman hias itu banyak jenis dan macamnya. Jadi ketika kita mengembangkan jenis tanaman hias, kita akan berkesempatan ikut andil dalam pengembangan jenis tanaman hias dan menjaga kelestariannya. Hal ini dapat terjadi ketika kita dalam membudidayakan tanaman secara luas dan tidak hanya berfokus pada tanaman yang sedang tren. Jadi bermacam-macam tanaman yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu memulai usaha tanaman hias. Apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, yang pertama yaitu kita harus memiliki pengetahuan tentang tanaman hias. Pengetahuan itu dapat dicari dari berbagai sumber informasi seperti buku, majalah, internet, TV, atau wawancara langsung.
Setelah tahu, selanjutnya kita mencoba mempraktikannya. Yang kedua yaitu menentukan lokasi. Nah, lokasinya kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah. Bisa menanamnya langsung jika luas atau menggunakan pot dan secara hidroponik. Selanjutnya yaitu persiapkan media tanam dan wadah yang menarik. Media tanam contohnya bisa menggunakan tanah, rock wool, pot hidroponik, pot gantung, kokopit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pemilihan jenis tanaman hias. Nah, ketika memilih kita harus memperhatikan faktor ketahanan, adaptasi lingkungan, pembibitan tanaman yang tidak terlalu sulit, cara perawatan tanaman yang mudah dan tahan penyakit. Pilih tanaman yang cocok hidup di lingkungan yang Anda tempati dan tanaman yang banyak digemari oleh masyarakat. Demikian penjelasan dari ini, silahkan kembali ke Teams dan ikuti petunjuk selanjutnya. Terima kasih.